Ya pemirsa, dari Jakarta kita beralih ke Yogyakarta yang tidak kalah serunya nih. Libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan menyerbu kuliner di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Bahkan omset pedagang bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Seperti inilah suasana di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, terdapat lapak nasi rames Yungademi yang telah hadir sejak tahun 1983. Usaha kuliner legendaris yang kini diteruskan oleh generasi kedua selalu menjadi favorit bagi para wisatawan saat liburan. Menu yang ditawarkan beragam seperti bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit pelanggan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati nasi rames dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Alhamdulillah ya Mas, ya ini kan masih liburan, jadi ada peningkatan. Berapa persen mungkin Bu? 2 kali lipat mungkin atau berapa? 3 kali lipat ya ada, gitu ya. Selain menunya yang variatif, rasanya yang enak, harga makanan di Pasar Ngasem juga murah hingga jadi pilihan pengunjung. Kita rombongan dari Bandung. Ini tadi ke Pasar Ngasem ngapain aja Mbak? Kenapa milih di sini? Kebetulan tadi kita lagi sebenarnya mau ke Taman Sari ya, ke Taman Sari. Terus katanya di info deket ke Pasar Ngasem. Jadi udah kebetulan kita cobain deh ke sini buat kulineran di sini. Kita nyari oleh-oleh juga. Udah beli apa aja nih Mbak? Dawat. Baru dawat sama daster barusan di depan. Ini mau nyoba apa lagi nanti? Mungkin bakso ya. Benar saya ada bakso. Katanya enak sih di sini. Pasar Ngasem ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dan selalu ramai apalagi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul kembali bertambah meriah. Sebuah restoran berkonsep alam dan juga modern bernama On The Rock hadir di sekitar Pantai Drini. Sektor pariwisata Gunung Kidul terus berkembang, terutama di kawasan pesisir selatan. Salah satu destinasi terbaru adalah On The Rock, sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Pantai Drini, Kapenawon, Tanjung Sari. On The Rock menghadirkan konsep unik yang menggabungkan antara alam dan modern dengan pintu masuk yang membelah perbukitan Kars. Memasuki kawasan ini, pengunjung diajak menyusuri tangga dan jalur di tengah tebing yang telah dibelah memberikan pengalaman wisata yang berbeda. On The Rock dirancang sebagai restoran sekaligus destinasi wisata. Pengunjung dapat menikmati area langsung di pantai, area bangunan atas, hingga kawasan indoor-outdoor dan semi-outdoor. Perpaduan keindahan alam, arsitektur modern, dan edukasi Kars menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kehadiran On The Rock diharapkan menjadi destinasi baru unggulan di pesisir selatan Gunung Kidul, sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap maafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu, kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi ini tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan
apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan Tiga orang dikecualikan untuk dimaafkan. itu tadi? Kira-kira siapa yang tiga itu tadi? Meskipun Ya nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK tegaskan penyidik tidak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak, termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir di Jorong, Pasa, Maninjau dipicu ini curah hujan tinggi dan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan atau korban. Arus air yang membesar terlihat menghanyutkan potongan kayu dan batu-batu berukuran besar. Peningkatan volume air dipicu curah hujan yang tinggi sejak Kamis siang. Ya Allah. Aliran deras dari hulu membawa material berat menuju kawasan permukiman dan aliran sungai utama di Jorong Pasa, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga pun khawatir dengan curah hujan yang masih tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang susulan. Petugas pun mengimbau warga agar tetap waspada, terutama yang memiliki tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai dan daerah rawan galodo atau banjir bandang. Orangnya ada di dalam, ada. Bisa naik ke atas orangnya. Pemirsa, akibat hujan deras yang kembali turun dengan intensitas cukup panjang, banjir susulan juga terjadi di kawasan Sigli, Aceh. Beginilah kondisi banjir susulan yang terjadi di Sigli, Aceh sejak kemarin. Air menggenangi pekarangan dan juga perkampungan rumah yang sebenarnya terendam lebih dahulu sejak peristiwa banjir bandang bulan lalu. Warga yang sempat kembali ke rumah pasca banjir bandang kembali harus mengalami rendaman air banjir. Situasi ini mempersulit upaya warga untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Allah. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang turun membuat rumah warga Aceh kembali terendam lumpur. Beginilah upaya warga melakukan pembersihan dan juga mencari barang berharga mereka di dalam rumah yang hancur akibat banjir bandang. Hujan deras yang turun kembali membuat rumah kembali terendam banjir lumpur. Warga harus berjibaku dengan lumpur hingga membasahi tubuh mereka saat mencoba membersihkan rumah mereka yang masih bisa dihuni. Saat ini hampir setiap hari warga Aceh harus berkutat dengan lumpur-lumpur yang menggenangi rumah mereka. Sementara itu beginilah sulitnya warga membersihkan lumpur dari dalam rumahnya di Aceh. Terlihat lantai rumah warga yang penuh dengan lumpur coba dikeluarkan dari dalam rumahnya. Sebenarnya banyak warga yang kehilangan rumahnya karena sudah hancur rata dengan tanah.
Sementara warga yang rumahnya masih bisa ditempati, rumahnya harus dibersihkan akibat lumpur yang sudah menimbun seluruh rumah. Hutan menyala, dongeng Nusantara, dan air mancur menari di malam hari menjadi hiburan spesial di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pengunjung akan dimanjakan dengan pertunjukan ini hingga 4 Januari mendatang. Berikut laporan Camar Haenda dari Danau Archipelago, Hutan Menyala, Taman Mini, Jakarta. Pemirsa, libur Natal dan juga Tahun Baru dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat Jakarta untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Dari pagi sampai dengan malam hari, di mana Taman Mini buka sampai dengan pukul 9 malam. Dan salah satu atraksi yang paling menarik tentunya adalah berkaitan dengan instalasi Hutan Menyala Dongeng Nusantara yang dibuka mulai pukul 4 sampai dengan malam hari. Terdapat sejumlah cerita dongeng Nusantara dengan tata cahaya dan juga tata musik yang menarik sehingga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal cerita-cerita di Nusantara. Dan selain itu, setelah dari titik Boulevard ataupun juga Hutan Menyala, kita akan disambut oleh penampilan dari air mancur menari yang ada di Danau Archipelago. Kita akan berbincang bersama dengan masyarakat ataupun juga pengunjung yang ada di sini, dan memang kalau kita lihat dari pagi sampai dengan malam hari ini didominasi oleh keluarga. Halo, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Kamaludin. Dengan Bapak Kamaludin. Pak Kamaludin ini dari pagi sampai dengan malam ada di Taman Mini ini datang bersama keluarga, betul ya? Betul. Oke, apa sih Pak alasan memilih untuk datang ke Taman Mini? Atau sebelumnya sudah pernah Pak? Sebelumnya sudah pernah, cuman penasaran aja. Oke. Katanya ada air mancur gitu. Ada air mancur. Iya. Tadi kan dari air mancur sebelumnya melihat ada cerita-cerita dongeng Nusantara, kemudian juga ada lampion-lampion yang cukup menarik nih Pak. Bagaimana nih tanggapan dari keluarga kemudian juga anak-anak? Apakah mereka senang nggak Pak? Kalau anak-anak senang ya, gembira. Selain halamannya luas, terus udaranya juga lumayan lah untuk kota Jakarta ini. Untuk kota Jakarta yang panas ini ya Pak ya. Oke, dengan tiket berapa Pak Bapak bisa datang ke Taman Mini Pak? Kebetulan saya pakai roda 2, jadi sekitar 80 ribuan. Oke, sekitar 80 ribu untuk semuanya Pak? Semuanya, betul. Oke, harapannya untuk Taman Mini yang udah direvitalisasi dan makin bagus apa sih Pak? Ya, lebih bersih dan lebih banyak tumbuhan lagi sih. Oke, ya, biar lebih adem. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Oke, pemirsa, kalau kita lihat tadi cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh pengunjung, bahwasanya dengan tiket 80 ribu saja sudah bisa memboyong satu keluarga. Ini menjadi salah satu wahana ataupun juga titik destinasi yang selalu dikunjungi oleh masyarakat. Dan informasinya bahwa untuk instalasi serta wahana-wahana menarik ini akan dimulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari tahun depan di tahun 2026. Tiketnya juga murah, dari 35.000 untuk hari biasa, untuk Natal dan juga Tahun Baru. Sementara di tanggal 30, tanggal 1 dan juga 2 ataupun juga Tahun Baru ini naik harganya sedikit lebih mahal, yakni 70.000, dikarenakan ada event-event menarik, salah satunya adalah konser musik slang yang akan ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian juga nantinya, sebagai informasi tambahan, bahwasanya Taman Mini Indonesia Indah tidak akan merayakan pergantian tahun dengan penampilan ataupun juga pertunjukan dari kembang api, dikarenakan untuk menghormati dan juga sebagai empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dimas Winardi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan.